Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pedang melukai tubuh, itu bisa disembuhkan. Tapi hati yang terluka, obatnya adalah energi pikiran. Halo, jumpa lagi. Saya Ardi. Dan pagi hari ini saya akan membahas topik energi pikiran membuat kita bahagia. Apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan. Energi pikiran adalah energi yang akan menarik pikiran yang sesuai yang Anda pikirkan. Jika Anda berpikir positif, maka akan menarik energi positif. Jika Anda berpikir negatif, maka akan menarik energi negatif pula. Bapak Ibu, dari mana datanya energi negatif itu? Energi negatif itu datang dari kita memberikan arti atau prasangka buruk kita. Yang kedua adalah kejadian negatif itu sendiri. Ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian eksternal, yaitu kejadian dari luar diri kita. Misalnya kita disakiti orang lain. Yang kedua adalah kejadian internal, yaitu kita yang berbuat salah atau kita yang berpikir negatif. Apa dampak jika kita selalu berada di energi negatif? Yang pertama adalah ketidaknyamanan hidup. Sehingga membuat hidup kita sering depresi, stres, berontak, penuh kekesalan, kekecewaan, hingga mempengaruhi kekebalan tubuh, hingga membuat banyak penyakit yang masuk di tubuh. Dampak yang kedua adalah menimbulkan trauma yang kalau tidak diatasi akan berdampak seumur hidup. Berapa lama kira-kira energi negatif itu bertahan pada seseorang? Itu tergantung pada pribadi individu. Bisa saja bertahan seumur hidupnya di dalam dirinya. Bisa saja hanya beberapa jam atau beberapa menit atau bahkan sedetik pun. Jadi itu tergantung pola pikirnya. Lalu bagaimana ciri-ciri energi negatif itu? Ciri-ciri energi negatif ini ada dua faktor, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yaitu menimbulkan kebencian, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Contoh seperti Anda ditipu atau Anda dibohongi, tentu menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan. Sedangkan ciri-ciri faktor yang kedua adalah internal, yaitu dari
dalam diri. Karena mungkin berbuat salah, akhirnya menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Misalnya mengambil uang kantor, mengambil uang perusahaan, atau selingkuh. Itu menimbulkan efek kekhawatiran, kegelisahan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagaimana bisa mengatasi supaya kita kembali ke energi positif? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu yang kita mau atasi. Misalnya energi negatif yang disebabkan oleh eksternal. Tentu kita harus, yang pertama adalah tulislah yang membuat Anda sakit hati, yang membuat Anda dendam, yang membuat Anda benci. Tulis dengan penuh rasa, penuh emosi, dan luangkan semua perasaan Anda. Kalau Anda perlu marah, kalau Anda perlu menangis, menangislah. Dan yang kedua adalah bayangkan dengan penuh emosi, penuh dengan rasa. Kalau perlu menangis, menangis juga. Dan yang ketiga adalah maafkanlah secara hati. Anda harus mampu memaafkannya. Dan katakan, saya maafkan semua kesalahan orang pada saya. Saya maafkan yang telah berbuat tidak baik kepada saya. Dan yang keempat adalah lepaskanlah. Lepaskanlah semua kebencian, dendam, sakit hati Anda. Dan nikmatilah apa yang Anda jalani hari ini. Nikmati, karena Anda menikmati, Anda akan merasa lebih bahagia. Banyak orang tidak bisa melepaskannya karena dia masih terikat dengan kebenciannya. Sakit hati itu dan kekhawatiran itu baru bisa masuk dalam tubuh karena kita yang mengisikannya masuk. Karena sakit itu adalah masa lalu, berarti sudah masa yang lalu. Sedangkan kekhawatiran itu adalah masa depan. Jadi itu belum dialami. Jadi nikmati saja hidup yang apa yang Anda jalani saja. Terus yang solusi atau cara menjadi energi positif yang disebabkan adalah dari faktor internal atau perbuatan kita sendiri. Misalnya mengambil uang ban, mengambil uang perusahaan, mengambil bukan hak kita, atau selingkuh. Itu membuat kegelisahan, kekhawatiran. Karena Anda berpikirnya, bagaimana kalau orang tahu? Bagaimana kalau saya masuk penjara? Hingga menimbulkan rasa malu. Dan efeknya ini bisa menimbulkan keputusasaan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah Anda harus tanamkan pada diri bahwa Anda mencintai diri Anda sendiri. Dan
lebih bagusnya ucapkan di pagi hari bahwa saya cinta diri saya, saya cinta diri saya, saya cinta diri saya. Itu ucapkan di tiap pagi sebanyak 3 kali. Supaya Anda mencintai diri Anda sendiri. Ketika Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda akan siap bertanggung jawab dan siap menghadapi apapun risikonya. Yang kedua adalah berniat tidak mengulangi. Dan niat ini harus kuat. Kalau tidak kuat niatnya, pasti diulangi lagi. Bagaimana supaya kuat? Anda harus memberi sanksi. Misalnya, Anda berbuat salah, telah mengambil uang perusahaan, dan Anda berjanji pada teman Anda, jika saya berbuat begini lagi, saya akan membayar kamu sebesar 50 juta. Dan ketika Anda ada kesempatan berbuat seperti yang pernah Anda lakukan, Anda akan teringat, wah, kalau saya berbuat, saya akan membayar 5 juta pada teman saya. Maka Anda akan tidak melakukannya. Atau berjanji pada diri Anda sendiri, kalau saya berbuat atau saya mengulangi, saya akan bermalam di kuburan selama 1 minggu. Atau akan berpuasa selama 40 hari. Atau saya akan berjalan kaki sebanyak 50 km atau 100 km perjalanan. Yang tentunya sanksi ini Anda harus lakukan. Anda harus komitmen dengan janji Anda. Dan pastinya Anda pun tidak akan mengulangi hal-hal yang membuat Anda masuk dalam energi negatif. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.